Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 beranggotakan saya Syaiful Amri dengan NIM 101-17072 dan teman saya Faisal Rizik dengan NIM 101-17036 serta Syidki Hanariski dengan NIM 101-17038. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang apa itu Advanced Encryption Standard atau AES. Next. Ya, AES atau Advanced Encryption Standard itu adalah sebuah standar kriptografi yang digunakan dalam kriptografi simetri. AES ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. DES dianggap sudah tidak aman lagi karena kuncinya dapat ditemukan dalam beberapa hari saja dengan perangkat keras khusus yang ada sekarang ini. Sehingga NIST atau National Institute of Standards and Technology membentuk standar baru melalui sayembara terbuka yang saat ini kita kenal sebagai AES. Sayembara yang diikuti oleh 15 peserta itu dimenangkan oleh Ryan Doll dari Ridgeman dan Joan Diamond pada Oktober tahun 2000 dan ditetapkan sebagai AES pada November 2001 sehingga AES ini menjadi standar enkripsi kriptografi simetri. Next. Nah, AES itu menggunakan algoritma Ryan-Doll. Seperti pada DES, Ryan-Doll menggunakan substitusi dan permutasi, serta sejumlah putaran atau cipher berulang. Setiap putaran ini menggunakan kunci internal atau round key yang berbeda, tetapi tidak seperti DES yang berorientasi pada bit. Ryan-Doll ini beroperasi dalam orientasi byte untuk mengukuskan implementasi algoritma ke dalam software dan hardware. Algoritma Ryan-Doll ini mempunyai 3 parameter. Yang pertama adalah plain text, yaitu array yang berukuran 16 byte yang berisi data masukan. Yang kedua ada ciphertext, yaitu array yang berukuran 16 byte yang berisi hasil enkripsi. Yang ketiga ada key, yaitu array yang berukuran 16 byte yang berisi kunci ciphering, disebut juga cipher key. Nah, panjang kunci dan ukuran blok Randall. Randall ini mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, sebagaimana halnya pada DES. Karena AES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenallah istilah AES 128, AES 192, dan AES 256. Berikut contoh panjang kunci, ukuran blok, jumlah putaran pada AES 128, 192, dan 256. Dengan catatan bahwa 1 word itu sama dengan 32 bit. Perlu diperhatikan, sebelumnya kita udah kasih tahu bahwa 1 word itu ada 32 bit, datangnya dari mana? Yaitu dari 1 word yang sama dengan 14 bytes dan 1 byte sama dengan 8 bit, sehingga 1 word sama dengan 32 bit. Dikenal juga istilah hex code yang 1 hex code-nya itu sama dengan 4 bits dan 1 bytes-nya itu sama dengan 2 hex code. Contohnya, misalkan kita punya plain text atau hex code seperti yang diberikan, dan juga kita punya key atau hex code seperti contoh yang diberikan juga. Dan masing-masing mereka memiliki array yang berukuran 16 bytes. Di sini diberikan tabel heksadesimal binary-nya, ya bisa dibaca. Lanjut. Oke. Silakan. Nah, algoritma Randall ini, garis besar algoritma itu yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit adalah pertama, itu langkahnya itu add round key, yaitu melakukan XOR antara state awal atau plain text dengan cipher key. Tahap ini juga disebut sebagai initial round. Kedua,
putaran sebanyak nn minus 1 kali, itu proses melakukan seperti berikut. Yang pertama kita lakukan adalah sub bytes, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau Xbox. Yang kedua adalah shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga ada mix columns, yaitu mengacak data di masing-masing kolom array state. Dan yang keempat adalah add round k, yaitu melakukan XOR antara state sekarang round k. Nah, setelah putaran sebanyak nr-1 ini dilakukan, maka untuk putaran yang terakhir, kita melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama adalah sub bytes, yang dimana itu adalah mensubstitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau Xbox. Yang kedua ada shift rows, yaitu menggeser baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga ada add round key, yaitu melakukan XOR antara state sekarang round key. Next. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan detail-detail mengenai algoritma AES Randall ini. Di situ dapat dilihat diagram proses enkripsinya. Yang pertama itu ada state awal ya, di initial round itu array state atau plain text yang sudah dibentuk kotak atau dalam blok 4x4 itu dikenakan operasi XOR dengan cipher key awal yang biru. Lalu setelah itu masuklah ke tahap cipher berulang yang dilakukan sebanyak 9 kali perulangan. Nah, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Setelah ke 9 kali perulangan, lalu masuklah ke final round di bawah. Selanjutnya, penjelasan mengenai transformasi add round key. Nah, transformasi ini itu melakukan operasi XOR terhadap sebuah round key dengan array state dan hasilnya disimpan ke dalam array state baru. Nah, dapat dilihat bahwa contohnya di sini ada array state ya. Kotaknya ada 16, 4x4, di mana setiap kotak itu ada 2 hex code. Nah, di situ yang sebelah kiri ada array state dan sebelah kanan ada round key. Dilakukan operasi XOR. Untuk operasi XOR sendiri dapat lebih mudah jika hex code ini ditransformasikan ke dalam binary code. Nah, di situ dalam contohnya ada array state di XOR dengan round k di sebelah kanan menghasilkan array state baru di pojok kanan bawah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai transformasi subbytes. Nah, transformasi subbytes sendiri itu memetakan setiap byte yang ada pada array state dengan menggunakan tabel substitusi Xbox. Tidak seperti DES, AES ini hanya mempunyai satu buah tabel Xbox. Cara substitusinya adalah untuk setiap byte pada array state, misalkan S, R, C adalah maksudnya koordinat R, C, itu hex code-nya adalah XY. Yang dalam hal ini, XY adalah digit heksadesimal tadi. Maka nilai substitusinya dinyatakan sebagai S aksen R, C adalah elemen dalam Xbox yang merupakan perpotongan baris X dengan kolom Y. Lebih jelasnya, next. Oke. Selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi, berikut tabel Xbox yang digunakan. Contohnya, misalkan S koordinat 0,0 yang nilainya bernilai 19 ya. Nah, kita lihat 19 ini sebagai baris ke-1 dan kolom ke-9. Dapat dilihat bahwa baris 1 kolom 9 berisi D4. Jadi setelah dioperasikan dengan Xbox, X aksen 0,0 bernilai D4. Yang tadinya 19 berubah menjadi D4. Begitu contohnya. Selanjutnya,
adalah transformasi shift row. Nah, transformasi shift row ini adalah melakukan pergeseran secara wrapping atau siklik pada 3 baris terakhir dari array state itu sendiri yang terdiri dari 4 baris ya. Jumlah pergeseran bergantung pada nilai baris R. Nah, pada baris R1 digeser sejauh 1 byte ke kiri, baris R2 digeser sejauh 2 byte ke kiri, baris R3 itu digeser sejauh 3 byte ke kiri, sedangkan untuk yang baris R0 tidak digeser. Nah, seperti pada gambar di bawah, itu yang array state awalnya adalah D4, E0, dan seterusnya. Dilihat pada baris ke-0, yang paling atas, itu tidak ada pergeseran ya. Baris kedua yaitu di Python adalah baris 1, itu terjadi pergeseran satu kotak ke kiri, di mana BF-nya geser ke kiri 1. Nah, untuk array state ke baris 2 dan baris 3 di bawahnya itu mengikuti seperti tadi yang sudah dijelaskan. Next adalah transformasi mixed column. Transformasi mixed column ini adalah mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom AX mod X pangkat 4 plus 1. Setiap kolom diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada GF28. Yang artinya adalah F2 pangkat 8 ya. AX yang ditetapkan adalah AX hex code 03 dikalikan dengan X pangkat 3 ditambah hex code 01 dikalikan dengan X kuadrat ditambah hex code 01 dikalikan X ditambah hex code 02. Nah, transformasi ini dapat dinyatakan dalam perkalian matriks, yang mana X aksen X adalah AX di XOR-kan, di XOR dengan SX. Yang mana AX tadi itu matriks polinom AX mod X pangkat 4 plus 1. Nah, contohnya dapat dilihat di bawah ya. Itu untuk penentuan AX-nya tadi seperti di rumus atasnya. Sehingga diperoleh matriks polinomnya seperti pada contoh. Nah, untuk operasinya kurang lebih seperti gambarnya ya. Yang di bawah ada X aksen 0C. Itu perkaliannya seperti perkalian matriks biasa. Namun perkalian di sini adalah perkalian hex code. Dan tambahnya yang biasa tambah jadi XOR. Next adalah mengenai ekspansi kunci. Nah, ekspansi kunci ini adalah meluaskan atau memperbanyak kunci yang awalnya adalah hanya 1 si per K yang terdiri dari kolom 4 kali 4, nantinya akan diperbanyak untuk sampai digunakan 10 ron ya. Nah, ilustrasinya seperti pada gambar di bawah. Di sini kita mempunyai ciphertext yang berwarna biru. Nah, ciphertext ini nantinya akan diperbanyak dengan rumus-rumus atau algoritma tertentu sehingga bisa mendapatkan ron key dari ron key 1, ron key 2, ron key 3 sampai ron key 10. Nah, untuk ekspansi kunci di sini itu pembentukannya itu per baris ya, per 4 kotak. Nah, setiap 4 kotak menghasilkan 4 kotak baru, 4 kotak baru lagi, 4 kotak baru lagi sampai jumlah yang ditentukan. Ilustrasinya seperti pada gambar di bawah. Next. Nah, bagaimana keamanan AES atau Randall secara garis besar? Karena AES mempunyai panjang kunci paling sedikit 128 bit, maka AES tahan terhadap serangan exhaustive key search dengan teknologi yang ada saat ini. Dengan panjang kunci 128 bit,
maka terdapat sebanyak 2⁻128 atau sekitar 3,4 kali 10⁻38 kemungkinan kunci. Jika digunakan komputer tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10⁻22 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Jika digunakan komputer tercepat yang dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10⁻18 tahun untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Ini merupakan waktu yang cukup lama ya, yang sangat lama. Dibandingkan dengan DES yang mana dengan exhaustive key search teknologi saat ini dapat ditentukan kuncinya dalam hanya beberapa hari, bahkan beberapa jam. Nah, sekian itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah AES Randall. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sintaks-sintaks AES Randall menggunakan bahasa Python. Saya Sidki, NIM 038. Di sini kami menampilkan function substitute. Jadi di PPT-nya tadi pertama initial round-nya itu kan kita pengen nambah add round key-nya itu langsung kita sort antara ciphertext. Kita sortkan antara plain text dengan key-nya. Lalu masuk ke round selanjutnya, yaitu round yang kita lakukan sebanyak 10 kali. Nah, ini salah satu functionnya itu substitute. Nah, di sini ada sbox untuk memunculkan nilai substitute-nya. Dan ini untuk nilai state-nya, jadi plain text-nya. Lalu di sini function substitute-nya. Nah, ini function substitute-nya nanti akan kita gunakan untuk mensubstitute si matriks add round key-nya, add round key yang pertama. Add round key yang kita dapatkan dari initial round. Lalu selanjutnya kita masukkan ke row shift. Nah, di sini row shift. Nah, di sini functionnya row shift-nya. Lalu di sini ada hanya untuk memunculkan si plain text-nya saja untuk mengecek kebenaran dari si function-nya, dari shift rows-nya. Lanjut lagi setelah dikenakan shift row shift, lalu kita kenakan mix column. Nah, di sini function mix column-nya. Di sini terdapat function multiplication field. Jadi multiplication field-nya ini function-nya kami buat sedemikian rupa. Lalu nah, di sini hanya untuk memunculkan bentuk matriksnya saja. Ini juga sama. Dan nah, ini function mix column-nya. Nah, di sini terdapat kalau jadi di penjelasannya, di penjelasan PPT-nya itu ada perkalian field. Jadi perkalian hex. Nah, perkalian hex itu sebenarnya bisa didefinisikan, dia diubah bentuknya menjadi field. Nah, di sini saya bangkitkan fungsi gf yang dimana itu membangkitkan hasil perkalian hex dari 02 dengan suatu entry yang ada di matrix state-nya. Nah, di sini lambang ini merupakan SOR, sehingga nanti sesuai dengan bentuk rumus yang kami definisikan di PPT tadi, itu bisa dibangkitkan si bentuk rumusnya di fungsi mix column ini. Begitu. Lalu, nah setelah setelah plan add round key yang initial round tadi diubah dari substitute row shift and round key, kita masukkan ke sini add round key yang baru. Nah, jadi nanti akan disortkan dengan si key-nya yang lama. Nah, oke. Nah, itu hal ini akan dilakukan sebanyak 9 kali. Nah, tapi nanti di akhirnya itu hanya akan digunakan substitute, row shift, dan langsung add round key tanpa ada mix column. Ya, begitu saja penjelasan sintaks yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih kami ucapkan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. No.